sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali di dalam program Miracle of Christ. Saya Pastor Yusuf Manubulu bersama tim yang ada. Kami ingin berbagi kehidupan kepada semua umat Tuhan, baik yang ada di mancanegara maupun yang ada di daerah. Kami menyampaikan salam sukacita. Program ini bisa didengarkan melalui radio streaming. Dan bagi Anda yang ada di Jabodetabek, program ini bisa didengarkan melalui gelombang 100.6 FM. Apa kabar umat Tuhan? Kami berdoa supaya kita semuanya terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin share, bagikan buat kita. Karena sayang sekali kalau apa yang Tuhan sediakan tetapi ternyata itu tidak sampai kepada umat Tuhan. Itu sebabnya kami terus berdoa agar hal ini bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Saya perlu sampaikan bahwa dalam program Miracle of Christ kami menyediakan layanan interaktif baik SMS maupun WA. Anda bisa hubungi kami di 0812 18 16 1614. Kami ulangi untuk layanan SMS atau WA di 0812 18 16 1614. Ya, dan juga untuk BBM Anda bisa invite atau Anda juga bisa kirimkan tanggapan ataupun juga pertanyaan ke 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Kami ulangi untuk layanan BlackBerry Messengers di 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Ya, Anda bisa kirimkan tanggapan ataupun juga pertanyaan atau mungkin juga permohonan doa. Ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk nomor 0812 18 16 1614 itu hanya diperuntukkan untuk SMS ataupun WA. Jadi mohon Bapak Ibu tidak menelpon ke situ. Jika ada sesuatu yang penting, Bapak Ibu boleh SMS terlebih dahulu atau kirimkan WA terlebih dahulu, kemudian nanti akan kami tindak lanjuti. Ya. Dan format untuk interaktif kita, kami sangat berharap untuk mencantumkan identitas, minimal nama, supaya memudahkan dan memaksimalkan komunikasi kita. Dan juga yang perlu kami sampaikan di dalam program ini bahwa ada pergumulan-pergumulan doa yang sering masuk di dalam layanan interaktif kami, baik yang sakit ataupun juga yang punya pergumulan-pergumulan berat. Nah, kami perlu sampaikan beberapa waktu yang lalu Roh Kudus ingatkan kami untuk supaya pergumulan-pergumulan ini bisa didoakan secara live, secara langsung. Nah, selama program ini berjalan, Anda bisa SMS atau WA, ataupun juga kirimkan lewat BBM yang sudah kami sebutkan tadi. Dan di bagian akhir, kami akan sediakan waktu untuk berdoa buat Anda, supaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang mempunyai pergumulan. Itu juga menjadi kerinduan kami, dan ini juga menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Roh Kudus mengingatkan kami untuk didoakan secara langsung. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu berbicara tentang sudut pandang. Sudut pandang adalah sesuatu yang membuat perjalanan kita bisa mencapai hasil yang maksimal atau bisa mencapai tujuan
yang diharapkan. Kalau sudut pandang itu berfungsi dengan jelas. Tetapi kalau sudut pandang itu tidak jelas, ini membuat kita bisa lama sampainya, atau mungkin juga bisa tersesat dan tidak sampai-sampai. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti lebih tajam, lebih luas tentang sudut pandang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kebenaran. Ya, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak sudut pandang yang dimiliki oleh setiap anak manusia yang terlahir di muka bumi ini. Saya bisa memberikan share kepada umat Tuhan bahwa salah satu contoh sudut pandang kita akan menjadi berbeda apabila kalau kita naik pesawat berada di ketinggian, dan apa yang terjadi pada saat kita melihat ke bawah, bangunan-bangunan yang kita lihat di bawah itu, yang tadinya kalau kita lihat dari bawah secara berdekatan, maka bangunan-bangunan itu akan terlihat jelas dan terlihat besar. Tetapi kalau kita sudah naik di atas pesawat dengan ketinggian yang mungkin mencapai 10 km dari darat, itu rumah ataupun juga bangunan atau mungkin juga hotel dan lain-lain itu akan terlihat menjadi kecil. Bahkan mungkin bisa seperti kotak macis, ya. Karena apa? Karena bukan bangunan tersebut yang berubah, bukan bangunan tersebut yang kena sulap atau kena mantra terus kemudian dia berubah menjadi kecil, tetapi karena sudut pandang kita yang sudah berbeda. Kita melihat dari kejauhan dengan orang melihat dari jarak yang normal itu sangat berbeda. Nah, ini dari situ kita bisa melihat bagaimana kalau di dalam kehidupan ini kita ternyata berharap sesuatu yang normal, tetapi kita melihat dari kejauhan. Ini tidak akan menemukan apa yang kita inginkan. Bahkan kalau dia agak kecil, mungkin tidak terlihat lagi kalau kita sudah ada di ketinggian pesawat. Ya, itu yang saya boleh berikan gambaran di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan juga di dalam kehidupan ini ada begitu banyak perbedaan. Dalam satu keluarga saja itu bisa ada perbedaan sudut pandang, baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, atau mungkin juga antara keluarga yang lebih luas, itu bisa berbeda. Ada yang mungkin senang warna biru, ada yang mungkin senang warna kuning, atau mungkin juga ada yang senang warna merah. Kita lihat saja bahwa di dalam setiap keluarga itu masing-masing berbeda sudut pandang yang bisa saja terjadi, karena itulah yang dimiliki oleh anak-anak manusia. Kalau dia senang warna biru, maka saya pastikan bahwa di lemari bajunya itu akan lebih banyak, akan lebih dominan baju warna biru. Tapi kalau dia senang warna kuning, maka di lemari bajunya atau aksesoris kehidupannya dia akan lebih banyak, akan lebih dominan dengan warna kuning. Di sini kita melihat bahwa sudut pandang setiap manusia itu berbeda. Dan ada begitu banyak lagi contoh di dalam kehidupan ini yang menunjukkan perbedaan oleh karena sudut pandang. Ya, beberapa waktu yang lalu kita cukup disibukkan dengan sebuah kasus tentang kopi sianida, kopi yang beracun di Cafe Olivier. Dan yang menjadi korban di situ adalah Wayan Mirna. Kalau kita perhatikan kasus ini dari rentetan bagaimana analisa hukum untuk memberikan keadilan baik kepada korban maupun kepada tersangka atau terdakwa, itu
dari proses hukum sidang yang berjalan terjadi begitu banyak sudut pandang, ya. Kalau dari penonton, baik pemirsa yang di rumah maupun juga yang hadir di dalam sidang, itu juga banyak sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan Jessica bersalah, ada juga yang mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Dan ini karena apa? Karena sudut pandang yang muncul itu berbeda-beda, ya. Nah, kalau terjadi di antara manusia, maka ini mungkin tidak terlalu penting, walaupun juga ada yang penting. Karena kalau perbedaan itu ternyata memunculkan sebuah kesalahan, maka itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang salah. Jaksa penuntut umum itu berbeda sudut pandang dengan kuasa hukumnya Jessica. Kuasa hukum Jessica mempunyai sudut pandang yang mengatakan, baik dari saksi-saksi ahli yang dimunculkan, mereka mempunyai sudut pandang bahwa Jessica ini tidak bersalah. Itu yang terjadi, itu yang kita lihat. Karena apa? Karena sudut pandang berbeda. Tapi dari sisi jaksa penuntut umum, bahkan juga dari kepolisian, mereka menyimpulkan bahwa Jessica adalah orang yang bersalah, orang yang harus dihukum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia harus dihukum seberat-beratnya, bahkan mungkin harus dihukum mati. Ini yang terjadi. Nah, hakim sendiri juga mempunyai sudut pandang yang berbeda, karena dia juga harus menganalisa baik dari jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum, bahkan dari terdakwa sendiri, bahkan dari saksi-saksi yang hadir. Itu juga memberikan keterangan-keterangan yang membuat hakim harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Apakah dia sama dengan jaksa penuntut umum, atau dia sama dengan kuasa hukum dari Jessica, atau mungkin dari opini masyarakat yang menganalisa dari peristiwa-peristiwa, atau dari analis pakar-pakar hukum yang ada. Nah, ini yang terjadi. Di sini kita melihat ada begitu banyak perbedaan. Sudut pandang yang dimiliki oleh manusia itu seringkali membuat manusia pusing sendiri, seringkali manusia salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan hanya karena sudut pandangnya yang tidak terlalu jelas, atau mungkin salah sama sekali, ya. Karena ini terjadi di dalam kehidupan. Nah, kalau hanya di antara manusia dan itu hanya berkaitan urusannya dengan manusia, maka sudut pandang itu tidak terlalu penting. Artinya walaupun penting, tapi juga masih dianggap bisa ditoleransi, bisa ditolerir, karena kehidupan di dalam dunia ini hanya sementara. Tetapi apa jadinya kalau sudut pandang anak manusia itu berbeda dengan sudut pandang Tuhan yang mempunyai kebenaran, yang adalah kebenaran itu sendiri? Ini yang berbahaya sekali kalau sampai terjadi sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan ini. Karena ada satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-12, di situ jelas sekali dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, kita bacakan ayat itu. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini karena apa? Karena sudut pandangnya yang tidak jelas. Dia melihat jalan ini lurus, dia melihat jalan ini adalah sesuatu yang tidak berbahaya, dia melihat jalan ini adalah sesuatu yang membawa harapan, dia melihat jalan ini adalah sesuatu yang enak untuk dilalui. Tapi ternyata ujungnya menuju maut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sudut pandangnya salah. Sudut pandangnya yang tidak melihat dengan benar. Dia melihat dari sudut pandang manusianya, dia menganggap ini jalan baik, ini jalan menuju kepada harapan, ini jalan membawa dia kepada keselamatan hidup. Tetapi ternyata di ujungnya berujung maut. Kalau ini terjadi di dalam hidup manusia, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa sudut pandang manusia berbeda dengan sudut pandangnya Tuhan. Nah,
Dari kenyataan ini, maka saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita untuk mari kita menaikkan sudut pandang kita, atau mari kita menyamakan sudut pandang kita, supaya sudut pandang kita bisa seperti apa yang Tuhan lihat. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak lagi kalau kita mau perluas. Ada orang yang senang dengan kulit hitam, ya. Kalau dia senang dengan kulit hitam, maka dia akan cari pasangan kulit hitam. Ya, orang yang agak hitam-hitam itu menjadi pilihan dia. Tapi ada juga orang yang senang kulit putih. Kalau dia senang kulit putih, maka dia akan cari orang yang kulit yang putih, yang terang, yang bersinar. Dia akan pilih pasangan seperti itu. Nah, ini adalah sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang di dalam kehidupan ini dia senang, sudut pandangnya dia melihat bahwa bekerja sebagai dokter itu adalah sebuah pekerjaan yang menantang, sebuah pekerjaan yang menggairahkan hidupnya. Maka orang seperti ini dia akan membuat pelajaran atau sesuatu yang dia tekuni itu akan mengarah untuk menuju kepada kedokteran. Nah, ada juga orang yang mempunyai sudut pandang bahwa dia ingin belajar, dia ingin mengerti tentang IT. Nah, orang seperti ini dia akan belajar banyak tentang IT. Di dalam perpustakaannya pasti akan cukup banyak tentang IT dibandingkan dengan buku kesehatan, karena orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perhatikan di dalam kehidupan ini, kalau sudut pandang kita dengan Tuhan berbeda, ya, kalau hanya sesama manusia, seperti saya katakan tadi, itu ya masih dianggap bisa ditolerir. Seperti kalau dia senang dokter, ya dia silakan aja belajar kedokteran. Kan tidak ada juga terlalu masalah buat dia dengan pekerjaan itu. Kalau dia senang IT, ya silakan aja dia belajar IT. Kan juga kalau dia butuh kedokteran, ada yang belajar kedokteran. Tetapi kalau dia berbeda pandangan dengan Tuhan, ini adalah sesuatu yang saya ingin katakan kepada umat Tuhan bahwa ini adalah bahaya besar, ya. Bahaya besar itu bisa mendatangkan kecelakaan hidup, ya. Atau kalau saya bisa simpulkan, dari kecelakaan hidup itu akan mengakibatkan penderitaan yang abadi. Ini kita perlu mengerti. Kalau kita punya sudut pandang berbeda dengan Tuhan. Nah, untuk menyamakan sudut pandang dengan Tuhan, yang pertama saya ingin katakan bahwa tidak mudah, tetapi bisa. Ya, Anda perlu garis bawahi. Tidak mudah tetapi bisa. Yang kedua, catatan yang perlu Anda garis bawahi bahwa untuk menyamakan sudut pandang dengan Tuhan itu tidak mudah. Sesuatu yang sukar, tetapi harus. Ya, ini catat baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mudah tetapi bisa. Artinya kalau Anda mau pasti bisa. Karena Tuhan tidak mungkin ingin mencelakakan manusia. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah terang. Dan kedatangan Tuhan ke dalam dunia itu untuk membawa terang. Apa maksudnya? Untuk membuat sudut pandang kita yang tidak jelas, itu bisa menjadi jelas apabila kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan terang. Di luar Tuhan tidak ada terang. Tuhanlah terang. Dia akan memberitahu semua apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dia adalah terang yang menembus kegelapan. Dia adalah terang yang menembus planet manapun. Itulah Tuhan. Nah, kita perlu memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin ingin mencelakakan manusia. Makanya saya katakan tadi, sukar untuk menemukan, untuk memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan, tapi bisa. Ya. Yang kedua, sukar tapi harus. Ini kalau sudah namanya harus, ini berarti kalau Anda tidak memiliki sudut pandang Tuhan, artinya kita sementara menuju kepada penderitaan abadi, ya. Jadi manusia silakan pilih. Anda silakan pilih. Saya sebagai hamba Tuhan dengan kasih Kristus, saya ingin share kebenaran ini
supaya kita jangan sampai sudut pandang kita tidak sama dengan Tuhan. Saya katakan sukar karena saya pun juga untuk menyamakan sudut pandang dengan Tuhan, saya harus berjuang setiap hari. Harus berjuang, harus ada upaya untuk itu, harus ada kemauan, harus ada kesungguhan, harus ada keseriusan, baru kita bisa sama sudut pandang kita. Karena kalau tidak sama, ini bahaya besar. Ini kecelakaan hidup, ini penderitaan yang abadi. Saya akan mengambil beberapa contoh di dalam Alkitab, bagaimana manusia yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan, ya. Mulanya sih bisa sama, tetapi mungkin di pertengahan menjadi berubah, menjadi berbeda, ya. Atau juga mulanya bisa berbeda, tetapi setelah dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Nah, kita lihat satu contoh peristiwa tentang Daud, ya, bagaimana dia punya sudut pandang yang satu ketika bisa berbeda dengan Tuhan. Di awal-awal waktu dia mulai memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia mempunyai sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Tetapi setelah beberapa waktu, karena perjalanan daripada kehidupan ini membuat ada perbedaan yang muncul di dalam kehidupan Daud. Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, apa yang dikatakan Alkitab di situ. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Iya, tampak kepada Daud seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Iya, perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Iya, Dan orang berkata, Daud menyuruh orang bertanya, siapa perempuan itu? itu adalah Batsheba, Itu namanya Batsheba, binti Elia, istri Uria, orang Het itu. binti. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Iya, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Dia istri Uria. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Iya. Pada waktu itu Daud tiba-tiba bisa berbeda sudut pandang dengan Tuhan. Pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin tidak ada penyebabnya terus kemudian tiba-tiba Daud bisa berbeda sudut pandang. Di awal-awalnya Daud punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Nah, karena berbeda sudut pandang dengan Tuhan, apa yang terjadi? Daud mengatakan bahwa panggil perempuan itu, bawa. Aku pengen tahu lebih banyak tentang perempuan itu. Sebetulnya bukan pengen tahu lebih banyak, karena Daud di dalam penglihatan yang sudah kabur pada waktu itu punya sudut pandang sudah tidak sama dengan Tuhan. Dia melihat perempuan ini dengan satu tujuan, bahwa perempuan ini adalah tempat yang menyenangkan buat dia. Ini yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudut pandangnya tidak sama dengan Tuhan. Kalau seandainya sudut pandangnya sama dengan Tuhan, maka saya percaya pada waktu itu Daud tidak akan mengambil perempuan tersebut. Karena apa? Karena perempuan tersebut itu adalah istrinya Uria. Dan karena pada waktu itu ada perbedaan sudut pandang dengan Tuhan, maka Daud memerintahkan, Daud memanggil perempuan itu untuk dihadapkan kepada dia. Daud tidak melihat lagi dengan jelas. Yang ada di dalam penglihatan Daud ini adalah sebuah kelesatan hidup. Yang ada di dalam penglihatan Daud ini adalah sebuah kenyamanan, sebuah kenikmatan. Mungkin di dalam penglihatan Daud ini juga mungkin hampir sama dengan martabak bangka yang super spesial. Itu di dalam penglihatan Daud pada waktu itu. Kenapa? Karena sudah tidak sama sudut pandangnya dengan Tuhan.
Kalau sudut pandangnya Tuhan, kalau Daud melihat istri Uria, tentunya dia tidak melihat dengan keinginan yang seperti itu. Ya, dia akan pasti tahu betul bahwa perempuan ini adalah milik orang, tidak boleh dijamah, tidak boleh diambil, tidak boleh disentuh. Dan apa yang terjadi? Oleh karena perbedaan sudut pandang ini, maka Daud tidak bisa lagi membedakan mana racun, mana berkat. Dia menganggap bahwa semuanya itu bisa jadi berkat karena dia punya otoritas. Dia menganggap bahwa dia adalah raja. Dia berkuasa atas semua masyarakat, atas semua rakyat di Israel. Tetapi di mata Tuhan tidak sama. Di mata Tuhan bahwa Daud punya sudut pandang sudah keluar daripada apa yang Tuhan lihat. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi dengan Yusuf, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan 12, kita melihat di situ sama-sama Yusuf dan Daud ini sama-sama diurapi Tuhan, tetapi dia mempunyai sudut pandang yang pada waktu itu sama dengan Tuhan, ya. Kita lihat ini peristiwa ini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ya, Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Ya, berkat Tuhan ada di dalam rumah tersebut. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari si isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, kita perhatikan ini dua peristiwa hampir sama, cuma terjadi di dua pribadi yang berbeda dan dua sudut pandang yang berbeda antara Daud dan Yusuf. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengar dulu sebuah pujian yang akan memberkati kita semua, dan kemudian kita akan pertajam kebenaran firman Tuhan ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati, kita lanjut kembali dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami perlu sampaikan ulang bahwa layanan SMS interaktif Miracle of Christ di 0812 1816 1614. Kami ulangi, untuk layanan SMS atau WA di 0812 1816 1614, atau juga di BBM BlackBerry Messenger 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie, 5 Fanta Alpha 6 2 Bravo 4 Charlie. Ya. Dan untuk format minimal mencantumkan nama. Anda bisa kirimkan pertanyaan ataupun tanggapan dan juga pergumulan doa. Ya, Anda bisa SMS atau WA ke nomor-nomor tersebut, atau juga BBM pergumulan Anda, baik sakit penyakit ataupun apapun yang Anda alami saat ini, dan juga pertanyaan serta tanggapan. Ya, kita lanjut bahwa ada dua sudut pandang, ya, karena dari dua peristiwa ini
dua keputusan yang berbeda yang dihasilkan. Daud pada waktu itu dia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan, sehingga tidak ada godaan dari istri Uria, tetapi dia justru pada waktu itu menganggap bahwa ini adalah sebuah berkat buat dia. Ini adalah sebuah makanan kelezatan, ya, sebuah seafood ala hotel atau ala restoran bintang 5. Dia melihat bahwa istri Uria itu adalah sebuah makanan lezat. Dia tidak punya sudut pandang sama dengan Tuhan. Nah, kalau ini terjadi di dalam kehidupan manusia, maka betapa celakanya hidup ini. Kita perhatikan Daud ini bukan orang sembarangan. Daud ini adalah seorang yang diurapi Tuhan. Makanya saya katakan tadi, tidak mudah menyamakan sudut pandang dengan Tuhan. Tetapi bisa kalau mau. Artinya setiap hari kita harus berusaha, berupaya. Ada gerakan untuk menyamakan sudut pandang. Untuk bisa sama. Kalau kita tidak ada upaya ke situ, sekalipun kita orang yang pernah diurapi Tuhan, satu ketika bisa berbeda sudut pandang kita dengan Tuhan. Dan kita melihat di situ, Yusuf juga sama. Yusuf bukan hanya melihat digoda, diperhadapkan dan ditantang langsung oleh si tante Potifar. Dia ditawarkan, bukan hanya dia melihat, tapi ditawarkan. Tetapi kenapa Yusuf bisa menolak? Karena dia punya sudut pandang yang jelas. Dia melihat seperti Tuhan melihat. Bahwa tidak boleh menjama, ini istri orang. Ini istri Potifar. Di mana dia katakan bahwa di dalam rumah ini tidak ada lagi yang lebih besar kuasanya antara tuanku dengan aku, kata Yusuf. Yang membedakan di sini hanya karena engkau adalah istrinya. Yusuf tidak menjama, Yusuf tidak menyentuh itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat dengan jelas, ini bukan berkat. Ini bahaya, ini racun. Kalau dia jama, justru disinilah bagaimana penderitaan abadi itu bisa hadir di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita miliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Dalam hidup ini, kita harus memiliki sudut pandang yang sama. Kalau seandainya sudut pandang kita tidak sama, bahaya. Ini adalah penderitaan yang sangat mengerikan, bisa dialami oleh siapapun yang tidak memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Ya, kita lihat bahwa ada satu contoh lagi di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yudas, ya, Yudas dan Ananias. Yudas dan Ananias mempunyai sudut pandang yang tidak sama dengan Tuhan. Yudas ini bukan orang sembarangan, dia dipilih langsung oleh Tuhan. Dia berguru selama 3,5 tahun, di mana Tuhan Yesus makan, di situ juga dia. Tuhan Yesus melakukan mujizat, di situ juga dia. Tapi dia punya sudut pandang yang lain, tidak sama. Karena apa? Karena dia tidak pernah berupaya untuk menyamakan sudut pandang dengan Tuhan. Waktu dia melihat uang yang ditawarkan oleh imam kepala kepada dia merasa itu adalah sebuah kerajaan. Dia merasa uang itu adalah sebuah harapan besar yang akan membuat dia bisa menjadi raja, menjadi berkuasa. Karena kalau dia memiliki uang banyak, dia bisa memerintah. Ini yang terjadi dengan Yusuf. Dan begitu juga dengan Ananias di dalam Kisah Rasul pasal 5. Kita tidak usah baca ayatnya, itu sudah sangat sering untuk kita dengar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sudut pandang yang berbeda, tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Ini yang terjadi dan ini berbahaya sekali. Di dalam kehidupan ini ada begitu banyak yang saya perhatikan. Maaf bicara, ada begitu banyak yang saya perhatikan. Orang memiliki sudut pandang yang sama dengan Yudas. Memang kejadiannya tidak sama, tetapi rohnya sama. Pandangannya sama, ditujukan kepada uang. Mereka melihat uang itu sebagai kerajaan. Mereka melihat bahwa uang itu bisa membuat mereka menjadi raja, mengatur kehidupan ini.
Sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah bicara terlalu keluar kemana-mana. Di dalam gereja banyak sekali bos yang mempunyai sudut pandang sama dengan Yudas. Dalam gereja memang sudah tidak ada yang namanya Yudas. Dan juga tidak ada yang namanya Ananias. Karena dua nama ini sudah dikutuk oleh semua manusia. Karena dua kesalahan yang dilakukan oleh dua tokoh ini, itu adalah sebuah kesalahan fatal dan membuat mereka terhilang. Itu sebabnya tidak ada satu keluarga pun yang menginginkan supaya keturunannya, anaknya dinamakan Yudas atau Ananias. Tetapi dengar umat Tuhan, sekalipun nama sudah tidak ada yang bernama Yudas atau Ananias, tapi yang saya ingin beritahu kepada kita, rohnya Yudas di akhir zaman ini semakin menggila masuk di dalam gereja. Bahkan ini masuk kepada hamba-hamba Tuhan. Coba perhatikan, ada begitu banyak hamba Tuhan yang haluannya, arahnya, pandangannya ditujukan kepada uang. Dan ini berbahaya sekali. Sebagai rekan, sebagai sesama hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan siapapun Anda, miliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Kalau kita punya sudut pandang tidak sama dengan Tuhan, maka ini akan mengakibatkan kita bisa terhilang di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbeda sekali dengan Musa. Musa di dalam Ibrani 11 ayat 21 sampai dengan 24 sampai dengan 27. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ? Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Iya, menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak kerajaan. Kenapa dia bisa menolak kerajaan? Padahal kehidupan kerajaan sebuah kehidupan yang menyenangkan. Sebuah kehidupan yang diinginkan oleh banyak manusia. Sebuah kehidupan yang begitu dirindukan oleh setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iya, dia lebih suka menderita sengsara daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iya, dia menolak disebut anak putri Firaun. Loh, kok bisa seperti ini? Ini kan sepertinya kayaknya manusia aneh. Kayaknya di antara bermiliard-miliard manusia mungkin cuman hanya 1-2 orang yang seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia punya pandangan yang berbeda. Dia tahu betul apa yang dia lihat. Dia tahu betul bahwa kerajaannya Firaun, sesuatu yang diharapkan oleh manusia, itu tidak seperti masuk di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan sebuah kerajaan di dalam kehidupannya Musa. Dan Musa melihat dengan jelas, sehingga pada waktu itu dia meninggalkan. Siapa yang bisa mengambil keputusan seperti ini? Siapa yang bisa melangkah di jalan seperti ini? Kecuali dia memiliki sudut pandang yang jelas. Kecuali dia memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Karena sudut pandang yang sama, dia melihat dengan jelas kerajaan Mesir, kerajaan Firaun, dia bisa lihat dengan jelas. Ini bukan menjadi target hidup dia. Kalau ini menjadi target hidup dia, untuk sementara dia bisa bersenang-senang, tapi endingnya dia akan menuju maut. Baik-baik, hidup kita di dalam dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Bro, sis, tante, om, oma, opa, ingat baik-baik, hidup kita di dalam dunia ini tidak lama, ya. Kita hanya sementara. Kita hanya menghitung hari. Mungkin tinggal 2 hari, atau mungkin tinggal 3 hari, atau mungkin tinggal 1 hari. Mungkin besok kita bisa check out dari dunia ini. Tapi yang menjadi persoalannya, sudahkah Anda punya sudut pandang sama dengan Tuhan? Sudahkah Anda melihat seperti apa yang Tuhan lihat? Kalau Anda hanya berjalan
Seperti yang ditulis oleh Amsal, jalan disangka lurus, sepertinya baik-baik saja, sepertinya tidak ada masalah, sepertinya saya sudah menjadi umat Tuhan. Tapi ternyata sudut pandang Anda berbeda. Bisa berbeda. Ini yang terjadi. Daud bisa berubah, bisa berbeda sudut pandangnya. Yudas, Ananias bisa berbeda sudut pandangnya dengan Tuhan. Padahal Ananias juga adalah merupakan orang yang kalau dilihat secara sepintas dia orang yang cukup rohani. Dia ada di dalam kebaktian besar, di dalam kebaktian para rasul, dan dia ada dekat dengan para rasul. Ini adalah orang-orang yang luar biasa menurut kacamata manusia, tapi sudut pandangnya berbeda dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita perjelas sudut pandang kita naikkan sudut pandang kita di dalam kehidupan ini agar menjadi sama dengan Tuhan, agar kita punya sudut pandang seperti apa yang kita harapkan di dalam hidup ini. Kita berharap kita jalan di jalan yang lurus, memang benar-benar kita ada di jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup, ya. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang jalan kebenaran dan hidup. Dan pada malam hari ini kita perjelas lagi dengan bicara tentang sudut pandang. Kalau kita punya sudut pandang sama dengan Tuhan, maka percayalah, jalan kebenaran dan hidup itu adalah merupakan jalan kita saat ini. Tapi kalau sudut pandang kita tidak sama dengan Tuhan, sekalipun kita orang Kristen sudah 70 tahun, kita tidak ada di jalan kebenaran dan hidup. Kita ada di jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan, sebagai orang yang mengasihi Anda, saya berdoa supaya kita tidak berada di Amsal 14 ayat 12. Bukan jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi jalan benar-benar jalan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Dan ini harus kita miliki karena kita memiliki sudut pandang yang jelas. Banyak keputusan di dalam hidup ini bisa salah kita ambil kalau kita tidak sama sudut pandang dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita bisa salah memilih karena sudut pandang kita tidak sama. Ada begitu banyak, saya perhatikan anak-anak muda yang salah di dalam memilih. Karena apa? Karena sudut pandang tidak jelas. Ada begitu banyak anak muda yang matre, ya. Begitu mereka mengarahkan pandangannya seperti kayak Yudas, maka celakalah hidup ini. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan, kalau kita punya penglihatan yang sama dengan Tuhan, maka ini adalah merupakan suatu kebahagiaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, karena ini adalah bicara tentang kekekalan hidup. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berdoa buat pergumulan doa yang Anda kirimkan ke nomor-nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Kita akan berdoa baik sakit penyakit maupun juga beban-beban berat yang Anda hadapi, dan Anda boleh bersama-sama dengan kami imani apa yang Anda gumulkan. Kalau Anda sakit, Anda boleh taruh tangan yang kanan, Anda pegang radio cek, atau mungkin Anda dengar kami lagi dengar dari handphone, Anda bisa pegang handphone, dan tangan kiri pegang di bagian yang sakit, dan kita akan berdoa bersama-sama. Anda yang punya pergumulan di dalam hidup ini, Anda yang mungkin ketakutan, atau mungkin Anda di dalam stres, putus asa, kesusahan hidup, dan jalan buntu, Anda bisa taruh dua-dua tangan Anda di dada, dan pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bukan Tuhan ingin mempersulit kehidupan kita, seperti tadi yang saya katakan bahwa menyamakan sudut pandang dengan Tuhan itu tidak mudah, tapi bisa. Bukan Tuhan yang persulit, bukan Tuhan yang membuat sudut pandang yang sulit di dalam hidup ini, tetapi memang iblis akan berusaha untuk terus merusak cara pandang kita, sehingga cara pandang kita menjadi berbeda dengan Tuhan. Itu sebabnya saya terus menantang dan mendorong setiap umat Tuhan, siapapun Anda, mari kita pacu kita punya rohani, karena kita sama-sama tahu sekali lagi bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Kita punya tujuan yang jelas. Jangan sampai nanti penyesalan tidak berguna. Artinya
kita sudah terhilang, baru kita mau menyesal, kita sudah ada di jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut, tapi ternyata kita menyesal karena kita sudah masuk di dalam maut. Itu adalah penyesalan yang tidak berguna. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan, kami share pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.